Mudah-mudahan di Ramadan yang ke-21 ini Sobat Cerdas sekalian masih semangat, kemudian masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Di sini ada sobat kita yaitu Kang Jarwo. Kang Jarwo ini kecil di Wonogiri, kemudian besar di Lampung. Nah, saat ini kembali lagi ke Jawa Tengah. Nah, hari ini Kang Jarwo akan memberikan sharing ya, atau memberikan ilmunya terkait tafsir surat Al-Ma'un ayat 1-7. Ya, kita langsung saja ya dengarkan tafsir surat Al-Ma'un ayat 1-7 dari Kang Jarwo. Ya, kami persilakan Kang Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah yang Ia berikan. Wajiblah kita mensyukuri segala nikmatnya, karena dengan bersyukur itulah nanti Allah akan menambahkan nikmat yang lain kepada kita semua. Amin amin. Dan jangan lupa pula berbanyak sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk bagian dari golongan hamba Allah yang mendapatkan naungan syafaatnya ila yaumil akhir nantinya. Syafaat yang kita nantikan yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Menurut lagu atau syair dari Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin tentang tiket surga, bahwasanya surga itu senantiasa terbuka lebar kepada kita semua sebagai seorang muslim. Namun kebanyakan dari kita ini enggan untuk mendapatkan atau mencari tiket surga tersebut sebanyak-banyaknya. Padahal tiket menuju surga itu sangatlah mudah. Namun kebanyakan kita banyaknya nggak mau, karena kebanyakan dari kita ini lebih cenderung ke sifat fujur. Nah, takwanya itulah yang seharusnya kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan pagi hari ini, sedikit ilmu mengenai Quran surah Al-Ma'un, surah yang menurut kita simple ini, mungkin anak SD pun hafal, namun maknanya itu jika kita ketahui sangatlah mendalam, terutama dalam hal aspek ibadah. Nah, dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar yang malam ini, pagi ini sudah hari ke-21, kita masih ada sisa banyak hari, masih 9 hari lagi kita berpuasa, mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Amin amin. Dimulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu enggan dalam menyantuni anak yatim, senantiasa menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan enggan memberi dorongan dalam bantu orang-orang miskin, terutama dalam segi memberi makanan. Fawailul lil musallin, dan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bagaimana bisa orang kok sholat itu celaka? Padahal sholat itu merupakan amal ibadah yang Allah cintai. Ternyata di ayat selanjutnya disampaikan, alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu tidak tepat waktu,
sering mundur-mundur, semaunya sendiri, bahkan terkadang melalaikan sholatnya. Alladzina hum yura'un, dan mereka senantiasa berbuat riya. Jadi makna dari orang-orang yang sholat itu celaka adalah tadi sholatnya itu mengundur-mundur waktu sholat, sholatnya itu santai sampai waktu akhir sholat baru mau sholat. Dan terakhir itu sholatnya itu bukan karena Allah. Syarat ibadah diterima sebaik apapun, sekalipun kita membaca Quran mungkin sampai sehari 10 juz, kalau niatnya bukan karena Allah, karena ingin dipuji, hasilnya nol atau enggak terima sama sekali, bahkan akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang sudah mengetahui tafsir Quran surah Al-Maun ayat 6 ini, harus lebih berhati-hati dalam ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar kuantitas yang banyak, tapi hanya juga harus berkualitas. Bagaimana berkualitas? Ibadah disertai dengan ilmu serta keikhlasan. Karena dua syarat diterimanya ibadah adalah ilmu serta keikhlasan dari si pelaku ibadah tersebut. Dan di akhir ayat dari Quran surah Al-Maun, wa yamna'un al-ma'un, dan enggan memberi bantuan. Enggan memberi bantuan ini ada yang menyampaikan bahwasanya sebagian dari mufassir memberi bantuan ini dalam segi membayar zakat atau memberi bantuan barang yang berguna. Dengan artian kita diminta oleh Allah menginfakkan juga maupun menyedekahkan harta yang kita miliki kepada orang lain. Nah, bagaimana si pendusta agama ini? Apakah kita juga termasuk bagian dari pendusta agama? Kita mungkin bisa menilai diri kita masing-masing. Dari yang pertama disampaikan bahwasannya sifat pendusta agama itu dengan ayatin senantiasa menghadik, menghina, mengejeknya, bahkan tidak menyantuni mereka. Di ayat selanjutnya tadi kita juga memahami bahwasannya si pendusta agama itu enggan untuk memberi makan orang-orang miskin. Padahal bagi orang yang dikarunia Allah harta yang berlimpah, mempunyai salah satu hartanya, sebagian dari hartanya merupakan hak milik orang lain, maka wajiblah bagi orang tersebut untuk menyedekahkan hartanya. Di Quran surah Al-Baqarah 254 disampaikan bahwasanya kita diminta untuk menginfakkan harta kita. Menginfakkan sebelum kematian itu datang, sebelum hari kiamat itu datang, yang tidak ada lagi yang namanya pertolongan maupun syafaat dari orang lain. Oleh sebab itulah kita diminta oleh Allah untuk menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Menginfakkan apalagi dalam kondisi yang sulit seperti ini tentunya akan merasa sangat berat. Namun Allah menjanjikan dalam Quran surah Ali Imran-nya bahwasanya alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadzibina al-ghaidza wal 'afina 'minan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwasanya Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh yang berupa menginfakkan harta dalam keadaan lapang maupun sempit, memaafkan kesalahan orang lain, bahkan meredam amarahnya, itu pahalanya dan ganjarannya itu seperti surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi pahala yang sedemikian banyak, apalagi dalam kondisi sulit kita masih bisa berbagi kepada orang lain, itu berarti iman kita emang benar-benar sudah bagus. Namun kondisi senang kita sulit untuk berbagi, kondisi sulit apalagi lebih tambah sulit untuk berbagi, berarti tandanya kita belum mencapai taraf keimanan yang baik. Kita hanya mencintai diri kita sendiri dalam segi hal ibadah, kita masih egois terhadap diri sendiri. Kita masih menginginkan masuk surga sendirian, tidak menginginkan orang lain juga bersama-sama. Padahal surga itu akan lebih indah jika kita berangkat itu secara bersama-sama, dan akan lebih mudah kita raih jika kita ini ibadah. Namun ibadah itu dengan yang paling penting yaitu berbagi dengan orang lain. Karena ibadah dalam muslim itu tidak melulu ibadah kepada Allah, namun kita juga hablum minanas. Bagaimana kita beramal soleh, menginfakkan harta kita, membantu orang lain, maupun memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan. Itu bagian dari hablum minanas yang terdapat dalam Quran surah Al-Maun tersebut. Namun hablum minallahnya
disampaikan bahwasanya ketika kita ibadah dalam segi apapun, misal contohnya adalah sholat, kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena kalau tidak ikhlas, sudah pasti Allah akan menolak amalan kita dan justru kita akan dilaknat oleh Allah. Demikian tafsir Quran Surah Al-Ma'un yang mungkin kita semua paham setiap ayatnya. Namun sekarang ini bagaimana kita mengimplementasikannya, dan semoga pula kita dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amalan yang menurut kita mungkin simpel atau mudah, namun jika kita mampu mengamalkannya, insya Allah itulah kunci surga bagi kita. Amin. Ya, terima kasih Kang Jarwo atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan ya, kita semua bisa menginternalisasi tafsir dari Quran surat Al-Ma'un ini. Jadi ada beberapa hal ya di tafsir Quran surat Al-Ma'un ini yang perlu digarisbawahi ya. Tadi yang pertama adalah bagaimana kemudian kita berbuat baik ya, menolong kepada anak-anak yatim atau orang-orang yang yatim, kemudian pentingnya menjaga sholat kita, artinya senantiasa melakukan sholat ya, di awal waktu ya. Kemudian niat sholatnya itu untuk senantiasa mengharap ridho dari Allah SWT. Nah, itu yang perlu di garis bawahi mungkin ya Kang Jarwo ya. Mungkin sebelum diakhiri ya untuk sharing di Ramadan membaca kali ini bisa ditutup dengan doa Kang Jarwo. Ya. Silakan Kang Jarwo. Kita baca bareng-bareng doa menurut sunnah Nabi, yaitu 10 ayat terakhir Quran Surah Ali Imran. Itu salah satu sunnah yang penting untuk dilakukan, apalagi ketika bangun tidur. Nabi senantiasa melakukan sunnah tersebut, yaitu berdoa di 10 ayat terakhir Quran Surah Ali Imran, utamanya dari ayat 91 sampai dengan 93-nya. Bareng-bareng kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Kang Jarwo atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua sobat cerdas kalian. Mari kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat beraktivitas kembali sobat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.